Halo, apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan ini, kami dari Latsar CPNS 2021 Angkatan 49 Kelompok 1B akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 1B beranggotakan saya sendiri, Paskalius Putra Agung Nahak, Jefferson Batis Maematan, dan Sergius Octavianus Luciano Teves Keo. Setelah melakukan observasi, isu yang ditemukan di lingkungan sekitar kami ada 4 isu. Yang pertama, bullying di media sosial. Yang kedua, ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, pro kontra vaksinisasi COVID-19. Dan yang keempat, penyelewengan dana bantuan sosial. Dari keempat isu ini, kami melakukan brainstorming. Hasilnya, isu pertama muncul karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk bermedia sosial yang baik. Isu kedua muncul karena kurang optimalnya proses komunikasi yang terbangun dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinisasi COVID-19. Dan yang keempat, tidak adanya tanggung jawab oknum penyelewengan dana bantuan sosial. Dari keempat isu tadi, kami menganalisis menggunakan teknik APKK, yaitu teknik yang membedah isu berdasarkan aspek aktual, problematika, kelayakan, dan kekhalayakan. Dari hasil analisis kami menarik kesimpulan bahwa isu ketigalah yang memenuhi semua persyaratan itu. Alasan isu pro kontra vaksinisasi COVID-19 kami pilih karena yang pertama, aktual. Isu ini dipilih karena sedang terjadi dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Problematika. Isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kelayakan, isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kekhalayakan, isu dipilih menyangkut hayat hidup banyak orang. Kemudian, untuk mencari solusi dari isu ini, kami menggunakan analisis ATHG, yaitu analisis yang mengkaji dari aspek ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dari isu terpilih ini, yaitu pro kontra vaksinisasi COVID-19, diperoleh yang pertama, ancaman, tindakan maupun sikap kontra vaksinisasi COVID-19 yang dapat memperparah penyebaran virus COVID-19 sehingga membahayakan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, tantangan. Penyebaran isu negatif seputar vaksinisasi COVID-19 seperti ketidakhalalan vaksin, ketidakmanjuran vaksin dalam mencegah penyebaran virus, juga ketidakdisiplinan masyarakat yang telah divaksin untuk menerapkan 5M. Yang ketiga, hambatan. Tindakan menghindari vaksinisasi oleh individu yang kurang pemahaman soal vaksinisasi COVID-19. Dan yang terakhir, gangguan. Munculnya banyak berita hoaks terkait vaksinisasi COVID-19 di berbagai media, terlebih media sosial. Untuk itu, kami telah melakukan analisis strategi penanganannya. Yang pertama, terhadap ancaman, yaitu kita perlu melakukan persuasif melalui penjelasan vaksinisasi yang mendalam ataupun represif melalui pengeluaran kebijakan untuk mengurangi atau melawan sikap kontra vaksinisasi COVID-19. Yang kedua, strategi terhadap tantangan, penyebaran informasi positif vaksinasi COVID-19 yang masif untuk menangani sikap kontra oleh karena kurang informasi. Dan yang ketiga, strategi terhadap hambatan, yaitu perlu dilakukan penambahan jumlah penyuluh ataupun sosialisasi
untuk menambah rasa ingin tahu individu yang kontra terhadap vaksinisasi COVID-19. Dan yang terakhir, strategi terhadap gangguan, yaitu meningkatkan berita ataupun info positif tentang vaksinisasi COVID-19 dan menindak pelaku penyebar berita hoaks seputar vaksinisasi COVID-19. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.